Waalaikumsalam Good afternoon, warahmatullahi wabarakatuh. everyone. Good afternoon, everyone. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Eli Amalia SPD MMPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 ini, Ibu Daryanti SPD yang saya hormati, serta para guru-guru hebat SMP Negeri 3 Bandung yang menjadi peserta setiap Kombel PMM. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara Komunitas Belajar. Tema ini sangat relevan dengan tugas kita sebagai pendidik, yaitu sebagai bagaimana menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan melalui penggunaan bahasa yang tepat dan variatif dalam kelas. Saya selaku moderator merasa sangat senang dan berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kehadiran Bapak Ibu merupakan bukti nyata dari semangat kita untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Saya yakin melalui kegiatan ini kita akan mendapatkan banyak ilmu dan inspirasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi pertama, yaitu paparan yang menarik dari speaker kita, Ibu Eli Amalia SPD MMPD. Kepada Ibu Eli, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ina. Tersanjung sekali ya, saya menjadi pembuka pertama. Barangkali nanti narasumbernya akan menyampaikannya terkait strategi pembelajaran. Terkhusus ini adalah Bapak Ibu guru bahasa Inggris. Alhamdulillah, ini puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bapak Ibu izin ya pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, 2 minggu sudah kita melewati setiap hari Jumat kita melaksanakan komunitas belajar di dalam rangka berbagi praktik baik Bapak Ibu guru ya yang ada di SMP Negeri 3 Bandung. Mudah-mudahan kegiatan komunitas belajar di SMP 3 Bandung ini senantiasa memberikan inspirasi, motivasi, dan inovasi kepada kita semua, sehingga pada akhirnya akan berujung tombak kepada peningkatan kualitas pembelajaran di SMP 3 Bandung. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan berbagai kebaikan dari itu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kepada para peserta webinar pada komunitas belajar pada hari ini, saya mengapresiasi setinggi-tingginya Bapak Ibu senantiasa memiliki semangat yang sangat tinggi ya untuk senantiasa mau belajar, berbagi dan pada akhirnya ujung-ujungnya kita akan berkolaborasi di dalam mengimplementasikannya. Mudah-mudahan semangat kita senantiasa terjaga, semakin meningkat ya, dan kita semua senantiasa berharap bahwa siswa-siswa kita juga akan memberikan dampak kebaikan dari apa yang sudah kita lakukan setiap hari dan setiap minggu. Mudah-mudahan kita senantiasa dilancarkan dan dimudahkan untuk menciptakan anak-anak generasi penerus bangsa yang lebih hebat, yang lebih berkualitas dan lebih berkarakter. Pada kesempatan ini, saya selaku keynote speaker senantiasa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu agar tidak padam semangatnya di dalam belajar dan berbagi. Dan pada hari ini saya begitu bangga ya, kelompok bahasa Inggris mau tampil bersama gitu ya. Ini dimulai dari moderatornya Bu Ina, kemudian nanti narasumbernya ada Bu Ivaria dan ada Bu Daryanti ya. Sehingga ini ketika dijadikan satu kegiatan Language Classroom adalah kelas bahasa untuk berbagi yang tadi disampaikan oleh
moderator bahwa ingin berbagi penerapan strategi pembelajaran khususnya untuk pembelajaran bahasa Inggris. Sampai detik ini saya selaku kepala sekolah punten ya kepada guru bahasa Inggris ya. Tentunya bahasa Inggris itu adalah bahasa yang menurut saya harus menjadi kebutuhan kita semua. Tetapi kembali lagi ya, kita bisa menyenangi satu mata pelajaran, satu bahasa kalau tadi ya menarik untuk dipelajari, dan tentunya itu semua dibutuhkan strategi cara penerapan pendekatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan pada kesempatan ini juga saya mendapat inspirasi dari Bapak Ibu bahasa Inggris untuk senantiasa berbagi bagaimana sih belajar bahasa Inggris gitu ya. Apa yang penting yang harus kita miliki dari proses pembelajaran bahasa Inggris saja. Bukan hanya sekedar bahwa kita bisa berbahasa, tetapi bahasa Inggris itu betul-betul adalah suatu bahasa yang dibutuhkan pada akhirnya untuk menjalin komunikasi dengan dunia luar, barangkali seperti itu. Oleh karenanya pada saat ini saya ingin berbagi sedikit ya bahwa metode pendekatan pengajaran bahasa Inggris itu ada pendekatan berdasarkan konseptual, ada pendekatan komunikatif, ada pendekatan terpadu, dan pendekatan proses. Mungkin dari dua narasumber yang nanti akan berbagi ya keilmuannya, berbagi pengalamannya, berbagi pemahamannya, mudah-mudahan beliau-beliau bisa berbagi pengetahuan kepada kita semua bagaimana kita melakukan proses pembelajaran bahasa ini dengan pendekatan-pendekatan yang menarik bagi siswa. Kemudian yang saya ingin ajak kepada Bapak Ibu ya bahwa materi yang akan disampaikan tentunya tidak lepas dari pendukung ya dari sekolah, di antaranya bagaimana supaya pendekatan itu bisa maksimal. Tentunya ada sarana prasarana yang perlu dilengkapi oleh kita semua. Contohnya misalkan ketika kita menerapkan tentang metode tata bahasa dan penterjemahan. Saya rasa sekarang anak-anak mungkin sudah lupa atau apakah sudah lalai ya bagaimana anak-anak itu bisa menggunakan kamus di dalam menerjemahkan kalimat atau kata-kata yang ada di dalam bahasa Inggris. Tapi sepertinya kamus dalam bentuk buku sepertinya sudah tidak perlu menjadi hal yang wajib, karena sekarang literasi digital itu lebih memungkinkan anak-anak untuk bisa belajar. Kemudian ada metode audio lingual ya, audio lingual tentunya perlu perangkat-perangkat yang menunjang di dalam bagaimana anak-anak itu mendengarkan kalimat-kalimat berbahasa Inggris, juga pada akhirnya anak-anak bisa melakukan komunikasi. Sehingga disitulah diharapkan Bapak Ibu guru, terkhusus ini guru bahasa Inggris, bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa menerapkan apa yang akan berpengaruh di dalam keefektifan mempelajari bahasa Inggris tersebut. Kemudian yang berikutnya ya, strategi apa saja yang sering diterapkan oleh Bapak Ibu guru di dalam mempelajari satu jenis mata pelajaran. Ya, tentunya ini jangan lupa juga pada Bapak Ibu bagaimana menerapkan strategi pembelajaran. Apakah itu menggunakan discovery learning, inquiry learning, problem based learning, project based learning gitu ya. Itu bisa. Jadi sekali lagi kita juga boleh apatis bahwa anak-anak kita bukan lagi bagaikan botol kosong, tetapi anak-anak kita sudah berisi ya, tentunya dengan isi yang dimiliki dari anak-anak tersebut, bagaimana kita menggali potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Tinggal kita menyuntiknya dengan pendekatan-pendekatan yang efektif dan menyenangkan bagi anak-anak. Itu. Kemudian yang berikutnya ya, dasar apa yang perlu dimiliki ya di dalam menerapkan strategi pembelajaran baik untuk bahasa Inggris ataupun mata pelajaran yang lain. Tentunya Bapak Ibu guru di dalam penerapan ke kelas juga tidak lupa ya daripada bagaimana kita menetapkan suatu tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran itu harus betul-betul
disampaikan kepada anak-anak, dipahami tujuan pembelajaran itu agar arah proses pembelajaran bisa tercapai dengan harapan kita semua. Sehingga untuk mencapai tujuan pembelajaran tentunya guru-guru akan menerapkan pendekatan, metode, teknik, dan strategi. Sehingga apa yang menjadi indikator keberhasilan dalam proses pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ya, strategi pembelajaran, dasar-dasar yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu guru bagaimana supaya apa yang kita inginkan di dalam pembelajaran di kelas itu betul-betul bisa bermakna, bisa bermanfaat, dan efektif bisa dilakukan. Mudah-mudahan Bu Ipa Ria, Bu Daryanti bisa memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada kita semua bagaimana menerapkan strategi pembelajaran terkhusus di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Umumnya mungkin di dalam proses pembelajaran mata pelajaran yang lain. Itu barangkali Bu Iva, Bu Daryanti, terima kasih sekali. Bu Iva pada kesempatan ini mau berbagi dengan Bu Daryanti, dan yang lainnya juga nanti saya harapkan bisa memberikan vitamin-vitamin yang Bapak Ibu sesuai sudah Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu sudah implementasikan dan akan lebih bermanfaat kalau itu bisa dibagikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berbagai kebaikan dari ilmu yang kita dapatkan dan tentunya berdampak kepada kebaikan anak-anak kita. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang hebat, guru-guru SMP Negeri 3 Bandung. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas dedikasi dan loyalitasnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan kepada SMP 3 Bandung senantiasa menjadikan catatan pahala untuk kita semua dan anak-anak kita yang dicetak dari SMP 3 menjadi anak-anak yang berkualitas dan berkarakter. Terima kasih untuk segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ibu Eli Amalia atas paparannya yang sangat inspiratif dan bermanfaat. Penjelasan Ibu mengenai pentingnya language classroom language telah membuka wawasan kami. Mengutip sedikit dari bahasa Ibu, paparan dari Ibu tadi, bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat dibutuhkan untuk menjalin komunikasi dengan orang luar. Terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan inti, yaitu pemaparan classroom language untuk guru yang akan dipandu oleh Ibu Daryanti dan Ibu Ivaria. Kepada Ibu kami persilahkan. Tapi yang pertama akan menjelaskan adalah Ibu Ivaria Abdul Samad. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih pada Miss Ina saya untuk memaparkan materi ini, yaitu classroom language. Okay, good afternoon all. Good afternoon. Good afternoon. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat SMPN Negeri 3 Bandung. Webinar dengan judul Classroom Language. Untuk menghemat waktu, kita langsung aja ke materi pokoknya. Sudah keluar belum ya layarnya? Layarnya ada. Sudah ada. Oke, ini yang akan sudah kita ada. bahas kali ini kelas Sudah ada. saja ya. Sedikit-sedikit. Oke.
Nah, ini nggak keluar lagi. Keluar lagi. Kita mulai dari pengertian. Apa itu classroom language? Classroom language merujuk pada frase, ungkapan, dan kosakata yang digunakan dalam konteks pembelajaran di dalam kelas. Ini mencakup bahasa yang dipakai oleh guru untuk memberi instruksi, menjelaskan materi, berinteraksi dengan siswa, serta mengelola aktivitas di kelas. Contohnya termasuk seperti perintah seperti listen carefully, open your book, atau can you repeat that or can you repeat me? Classroom language memberikan lingkungan belajar yang efektif dan memudahkan komunikasi antar guru dan siswa. Classroom language ini adalah elemen penting dalam pembelajaran karena menyediakan kerangka bahasa yang membantu guru dan siswa berkomunikasi secara efektif. Dengan menggunakan frase dan instruksi, langkah-langkah dalam kegiatan kelas, instruksi tugas, atau konsep materi yang disampaikan. Selain perintah langsung seperti listen carefully or open your book, classroom language juga mencakup ungkapan untuk memberi pujian, seperti good job. Saya selalu ketika saya melihat teman saya, Bu Ida, kalau misalnya beliau selalu memuji para siswa dengan good. Nah, itu sudah termasuk classroom language. Atau misalnya klarifikasi, do you understand? Ini saya rasa bisa tidak hanya oleh guru bahasa Inggris, jadi Bapak dan Ibu juga bisa menyampaikan sedikit-sedikit ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris yang Bapak Ibu bisa, misalnya kalau pagi-pagi masuk ke kelas, good morning student, atau morning, how are you, itu juga sudah merupakan language classroom language. Serta pengelolaan kelas seperti please work in pair or raise your hand if you have a question. Menggunakan classroom language yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan siswa, mendukung pemahaman materi, serta membangun lingkungan kelas yang kondusif bagi proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah manfaat belajar bahasa Inggris untuk di kelas. Saya bacakan saja ya Bapak Ibu. Belajar bahasa Inggris melalui classroom language memberikan sejumlah manfaat bagi siswa, terutama dalam meningkatkan keterampilan komunikasi dan pemahaman bahasa Inggris dalam konteks nyata. Di antara manfaatnya adalah satu, manfaat belajar bahasa Inggris untuk di kelas itu satu, siswa belajar bahasa Inggris langsung dalam konteks kelas sehingga mereka lebih memahami bagaimana kata dan frasa digunakan situasi nyata dan bukan hanya teori. Ya seperti misalnya Bapak Ibu ketika masuk ke kelas ketika pulang misalnya goodbye gitu kan, seperti itu. Atau ketika murid sudah melakukan atau menjawab pertanyaan, Bapak Ibu bisa memuji good, or misalnya bisa mengucapkan terima kasih, thank you, atau misalnya kalau minta tolong, misalnya gini, tolong hapus itu di papan tulis, tulisan papan tulis, Bapak Ibu bisa memakai kata erase the blackboard, misalnya seperti itu. Ini membantu mereka menguasai bahasa dalam situasi nyata, bukan hanya teori. Oke. Nomor 2, memperkaya kosakata dasar dan fungsional.
Classroom language memperkenalkan kosakata dan frase yang umum dan sering digunakan seperti listen carefully, repeat after me, atau work in group. Frasa-frase ini adalah dasar dalam berkomunikasi di kelas dan kehidupan sehari-hari. Ketiga, membangun keterampilan language dalam bahasa Inggris. Siswa terbiasa mendengar dan merespon dalam bahasa Inggris. Ini membantu mereka meningkatkan keterampilan mendengar dan merespon dengan cepat dan tepat dalam bahasa. Seperti tadi kata Ibu Kepala Sekolah, kalau misalkan bahasa adalah alat komunikasi. Oke, keempat, mendorong keberanian berbicara dalam bahasa Inggris. Siswa didorong untuk berbicara dalam bahasa Inggris untuk merespon perintah atau pertanyaan dari guru. Ini membantu mereka mengatasi rasa takut dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menggunakan bahasa Inggris di depan umum. Yang kelima, memperkuat kebiasaan bahasa yang positif. Melalui penggunaan classroom language, siswa terbiasa dengan bahasa Inggris secara rutin, sehingga mereka lebih mudah membangun kebiasaan positif dalam berbicara dan mendengarkan bahasa Inggris di dalam dan di luar kelas. Keenam, meningkatkan interaksi dalam bahasa Inggris di kelas. Classroom language mendorong komunikasi dua arah antara guru dan siswa dalam bahasa Inggris, sehingga siswa lebih aktif berinteraksi dan terlibat dalam pembelajaran. 7. Memahami budaya bahasa asing. Classroom language seringkali mencerminkan norma dan budaya berbahasa di dunia berbahasa Inggris, sehingga siswa dapat belajar tata krama dan sopan santun dalam komunikasi sehari-hari. Seperti tadi saya bilang, mengucapkan kata please, help me please sit down, atau misalnya thank you. Please ini berarti tolong, atau thank you itu berterima kasih. Oke, belajar bahasa Inggris melalui classroom language memberikan lingkungan yang mendukung bagi siswa untuk memahami dan menggunakan bahasa secara alami, sehingga dapat meningkatkan kemampuan bahasa mereka secara keseluruhan. Oh ya, kecepatan mungkin ya. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran bahasa Inggris dalam classroom language. Ini antara lain ya. Nomor 1, penggunaan bahasa Inggris secara konsisten. Guru sebaiknya berkomunikasi dalam bahasa Inggris sebanyak mungkin selama pelajaran, terutama saat memberi instruksi dan berinteraksi dengan siswa. Konsistensi ini membantu siswa terbiasa dengan pola bahasa dan memperkuat pemahaman mereka. Kalau Bapak Ibu mungkin yang bukan guru bahasa Inggris, tapi ada yang sudah advance ya. Kalau misalnya bagi pemula, boleh misalnya dari tadi yang Inggrisnya yang simpel-simpel saja. Misalnya dalam mengabsen siswa, who is absent today, mungkin gitu. Who is, atau misalnya raise your hand, mungkin yang simpel-simpel seperti itu. 2, mengajarkan kosakata dan frase classroom language secara bertahap. Mulailah dengan frase dengan seperti sit down please, atau stand up please, listen carefully, dan tambahan frase yang lebih kompleks seiring waktu. Memperkenalkan kosakata secara bertahap membantu siswa lebih mudah mengingat dan menggunakannya. Halo Bapak Ibu, are you still there? Still. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Mas. Oke, thank you. Ipa lagi ngumpulkan kata-kata. Masih semangat. Masih lanjut. Bapakmu? Oke, thank you. I'm happy if you are still with me. Thank you. Selanjutnya, ketiga, menggunakan bahasa tubuh dan gaya visual.
Gunakan gerakan tangan, ekspresi wajah, atau alat bantu visual untuk memperjelas arti instruksi atau perintah yang diberikan. Bahasa tubuh membantu siswa memahami maksud kata-kata bahkan jika mereka belum familiar dengan bahasanya. Seperti misalnya Bapak Ibu ini bahasa tubuh itu seperti anak ribut misalnya di kelas, Bapak Ibu bisa menempelkan jarinya di mulut Bapak Ibu dengan bilang please sit down misalnya gitu ya. Itu bahasa tubuh. Terus mungkin dengan please be quiet please. Duduk, Bapak Ibu angkat tangannya ke atas, terus ke bawah lagi, sit down please, sit. Tuh, saya tidak kelihatan ya, saya gesturnya seperti apa. Ya, oke. And then number 4, memberikan pengulangan dan latihan teratur. Ulangi frase atau interaksi yang sama dalam berbagai kegiatan atau aktivitas. Pengulangan ini membantu siswa mengingat dan menjadi terbiasa dengan frase tersebut sehingga mereka lebih percaya diri dan merespon. Misalnya frasenya, raise your hand. Ketika Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, misalnya, who can answer the question? Please raise your hand. Nah, gitu. Atau misalnya gini, ketika Bapak Ibu ingin diulang perkataannya ingin diulang oleh anak-anak, mungkin bisa begini. Please repeat after me. Itu semua bisa dipelajari ya Bapak Ibu. Oke, and then number 5, mendorong siswa untuk meniru dan berlatih. Mintalah siswa untuk mengulang frase atau instruksi yang diberikan, baik secara individu maupun kelompok. Ini tidak hanya membantu mereka mempelajari pengucapan yang benar, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Ya, seperti tadi, please repeat after me. Kemudian Bapak Ibu memberi car, misalnya, atau misalnya menunjuk kursi, chair, misalnya. Tapi minta diulang oleh anak-anak. Mungkin begitu. Number 6, yang keenam, menggunakan frase classroom language dalam kegiatan yang berbeda. Terapkan classroom language dalam beragam kegiatan seperti permainan, diskusi kelompok, atau kuis. Misalnya gunakan frase raise hand to answer dalam permainan kuis, atau work in pairs. Nah, kerjakan latihannya secara berpasangan. Please work in pair. Dalam aktivitas dan faktual. 7, ketujuh, memberi pujian dan koreksi dengan lembut. Saat siswa berhasil merespon dengan benar, berikan pujian menggunakan bahasa Inggris seperti good job atau beri koreksi dengan lembut dan ulangi frase yang benar untuk memperkuat pemahaman mereka. 8, menyediakan sumber referensi visual di kelas. Misalnya, tempelkan poster atau kartu dengan frase classroom language yang umum di dinding kelas. Ini dapat menjadi panduan visual yang membantu siswa ketika mereka lupa atau ragu saat mengikuti instruksi. Listen carefully, misalnya. Oke, number 9, mengajukan pertanyaan terbuka. Gunakan pertanyaan terbuka seperti, what do we do next? Atau can you explain that to me? Untuk mendorong siswa berpikir dan merespon dalam bahasa Inggris. Ini membantu mereka lebih nyaman dalam mengatur ulang cara penyampaian instruksi. Terkadang, siswa mungkin tidak langsung memahami perintah. Jika demikian, cobalah menyampaikan ulang instruksi dengan kata-kata yang berbeda atau kalimat yang lebih sederhana. Dengan menerapkan strategi seperti ini, guru dapat membantu siswa belajar bahasa Inggris melalui classroom language
dengan cara yang efektif, menyenangkan, dan penuh keterlibatan. Tantangan dalam mengaplikasikan classroom language bagi guru dan siswa. Dalam penerapan classroom language, baik guru maupun siswa menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Berikut beberapa tantangan, antara lain keterbatasan kosakata dan pemahaman bahasa Inggris. Bagi siswa, banyak siswa yang mungkin memiliki keterbatasan dalam kosakata bahasa Inggris, sehingga sulit memahami instruksi atau perintah yang diberikan guru. Bagi guru harus mencari cara untuk menjelaskan frase dan kosakata yang kompleks dengan lebih sederhana agar dapat dipahami siswa. Oh ya, saya dulu ingat waktu saya kuliah di IKIP, ketika dosen saya menyarankan kalau mau menambah ketika kita di jalan misalnya melihat ada kata-kata yang asing bagi kita langsung cari artinya, di kamus atau itu bisa akan menempel kalau misalnya bukan hanya di jalan atau di mana kosakata kita atau vocabulary kita. Atau kadang ketika mendengarkan lagu itu juga bisa menambah vocabulary. Lagu bahasa Inggris maksudnya. Kedua, kesulitan dalam pengucapan dan accent. Bagi siswa mungkin kesulitan meniru pengucapan atau accent yang benar, terutama jika bahasa asli mereka sangat berbeda dengan bahasa Inggris. Bagi guru mungkin harus melatih pengucapan dan intonasi mereka sendiri agar mudah dimengerti oleh siswa, serta memperhatikan jika aksen mereka menjadi hambatan bagi siswa. Ketika saya dulu kuliah di IKIP ya, jurusan bahasa Inggris, dulu saya belajar pronunciation. Pronunciation itu bagaimana kita melafalkan satu kata atau vocabulary. Dosen saya bilang, kamu jangan malu kalau misalnya kata itu harus monyong, ya monyong aja, katanya gitu. Jadi ketika saya aplikasikan di kelas, saya selalu bilang ke anak-anak, kamu jangan malu untuk mengucapkan kata ini, harus monyong, harus ucapan aja seperti apanya. Ketika misalnya contohnya shut down, itu kan SH, itu mulut kita harus monyong, shut down. Jadi jangan malu-malu seperti itu. Ketiga, kurangnya kepercayaan diri siswa. Kurangnya kepercayaan diri siswa, banyak siswa merasa canggung atau takut salah berbicara dalam bahasa Inggris. Hal ini menghambat keberanian mereka untuk merespon atau bertanya saat tidak memahami instruksi. Guru harus secara aktif mendorong siswa untuk berpartisipasi dan memberikan penguatan positif agar lebih percaya diri. Keempat, keterbatasan waktu dalam pembelajaran. Seringkali waktu yang tersedia dalam kelas terbatas, sehingga guru mungkin merasa sulit untuk selalu menggunakan bahasa Inggris. Dalam situasi tertentu, guru cenderung kembali menggunakan bahasa asli agar lebih cepat. Tantangan ini mengharuskan guru untuk merencanakan pengajaran dengan baik agar classroom language tetap dapat digunakan meskipun waktu terbatas. Bahasa siswa. Dalam satu kelas sering ada perbedaan besar dalam kemampuan bahasa Inggris siswa. Hal ini membuat guru sulit menyelesaikan classroom language agar dapat dipahami semua siswa. Guru perlu mencari keseimbangan antara penggunaan bahasa Inggris dan bahasa asli, terutama untuk siswa yang masih pemula. Nomor 6, terbangun budaya dalam berkomunikasi. Tantangan budaya dalam berkomunikasi. Dalam beberapa budaya, siswa mungkin cenderung lebih pendiam atau merasa enggan berbicara dalam bahasa yang baru di lingkungan umum seperti kelas. Guru perlu menciptakan lingkungan yang ramah dan mendorong semua siswa untuk berpartisipasi aktif tanpa takut salah. Dengan memahami tantangan-tantangan ini, guru dapat merancang strategi yang
sehingga pembelajaran bahasa Inggris dapat berlangsung dengan lebih lancar. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Daryanti. Untuk Ibu Daryanti, dipersilakan. Ya. Terima kasih kepada Ibu Iva yang sudah memberikan waktu kepada saya. Beliau sebagai narasumber pertama, saya selanjutnya barangkali belajar sebagai narasumber yang berikutnya atau kedua. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana tips untuk sukses bagi guru belajar classroom language. Sesuai yang ada di dalam PowerPoint, yaitu yang pertama, kita Bu Daryanti. Bu Daryanti. Terbentai. Bu Ina, Bu Ina, halo Bu Ina. Bu Ina. Bu Ina. Daryantinya terlempar ya? Iya kayaknya Bu. Bu April bisa dibantu Bu April? Minta tolong Bu Sebentar, April. Bu Daryantinya nggak ada. Sebentar, sedang diperbaiki dulu. Siap, 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 siap. Baik, sambil menunggu ya Bapak Ibu, sebagai informasi kegiatan Kombel nanti juga akan terintegrasi dengan kegiatan P5 dengan beberapa pembicara yang sudah
siap, diantaranya Ibu KS yang akan membahas tentang pengembangan karakter. Ibu di sini, ibu di sini, ibu. Oh iya. Oke, sudah bisa dilanjut? Ya, mohon maaf ada kesalahan teknis. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya, Nggak apa-apa, Bu, mangga dilajeng, Bu. untuk classroom language. Yang pertama adalah dan jelas dan tentu saja diulang-ulang atau diulang. Kemudian menggunakan tentu saja siswa kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 akan berbeda kosakatanya. Yang kedua, memberikan instruksi yang jelas dan spesifik. Misalkan kita buku paket, misalkan open your book 15, bukalah buku halaman 15, itu untuk kelas. Tetapi untuk kelas 8 dan kelas 9 pakai bahasa Indonesia. Dan di kelas 8 mulai memakai bahasa Inggris yang sederhana, dan apabila ada kesalahan kita bisa mengecek apakah anak benar membuka buku paketnya halaman 15 atau 15. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh dan nada suara yang sesuai. Gunakan bahasa tubuh bisa untuk memperjelas maksud. Contohnya, open your book, page 15. Halaman 15 atau 15 tadi. Kemudian untuk mengajarkan kosakata yang baru, kita bisa dengan cara berulang-ulang. Atau untuk kelas menggunakan gambar-gambar. Misalkan tentang animals atau bisa memberikan gambar-gambar dari mulai domestic animal atau binatang-binatang yang ada tentang binatang yang jauh. Seperti a cat, kucing, a dog, a chicken. Chicken bisa dibagi-bagi, ada a cock, ayam jantan, a hen, ayam betina, chick, anak ayam. Kalau chicken secara keseluruhan, kalau ayam jantan bisa roast. Nah, itu contoh yang terdekat.
Untuk benda-benda yang jauh dan menggunakan gambar, kita bisa memperlihatkan gambar misalkan mulai dari harimau, singa, gajah, memberikan umpan balik yang konstruktif. Apabila anak melakukan kesalahan pengucapan, maka kita pun memberi contohnya dengan cara repeat, berulang, berulang, berulang. Misalkan giraffe, giraffe, ditulisnya pakai G, tapi kita bacakan giraffe. Terus berulang-ulang sampai anak benar dan kita memberikan jempol atau fantastik. Itu supaya anak semangat dan tidak merasa salah. Untuk nomor 6, perhatikan budaya dan latar belakang siswa. Sesuaikan bahasa kelas dengan budaya dan siswa untuk menghindari kesalahpahaman. Di samping tadi menggunakan gambar, dengan gerak kita imitation atau pengulangan, maka kita pun apabila anak belum paham juga, kita lempar kepada teman yang lain. Kalian tahu itu artinya apa? Ya. Kalau masih juga kita gunakan bahasa Indonesia, baru ditranslate ke bahasa Indonesia. Untuk lebih jelas lagi, gunakanlah bahasa ibu. Supaya tidak tertukar antara misalkan antara katak dengan katak ada dua macam. Kali di kita itu cakung yang bisa melompat terbang juga. Jadi disesuaikan dengan budaya, yaitu apabila anak kita memakai supaya tidak ada salah bahasa terus menerus, diulang agar lebih menarik. Kita memakai lagu misalkan, kita melihat pintu dengan menyanyikan that is a window untuk pintu, that is the floor untuk lantai, sambil ditunjuk oleh kita, sehingga anak belajar akan lebih terasa Slide yang selanjutnya adalah classroom language untuk kegiatan belajar secara umum. Pertama, bahasa kelas untuk Inggris, intonasi, dan seperti kemerduan suara, kadang seperti guru TK Inggris. Kita memakai nada hi, hello, good morning Andri, good morning Sarah, how are you? Please coming everybody.
menyambut. Bahasa kelas untuk mengecek kehadiran murid, kita bisa mengatakan who absent today? Let's take attendance. Kita lihat absennya. I'll check the presentation. I'll check the please say yes when I call your name. Andri, the student said, yes, I am here, ma'am. Sarah, are you here? Yes. Itu untuk kelas untuk memulai kegiatan pembelajaran. Untuk memulai pembelajaran dan kita meminta perhatian murid. Everybody, attention please. Look at me. Let's start our class now. Are you ready? Are you ready? Study with me. Ya, itu untuk memulai pembelajaran. Dari nomor bahasa kelas ini, memulai kegiatan pembelajaran, dilanjutkan ke bahasa kelas untuk mengelola kelas di bawah. 3 baris dari bawah. Bahasa kelas untuk mengelola kelas. Maaf kalau tidak berurutan. Untuk mengelola kelas agar siswa tetap memberikan perhatian kepada kita, maka kita selalu mengatakan, attention my students, only speaking atau one speaking only. One speaking only. I am. Please listen to me. Be quiet please. Untuk anak yang ngobrol saja atau ribut. Eyes on me. Are you with me? Bapak dan Ibu sekarang, are you with me? Okay, thank you. Ya. Pengelolaan waktu. Tentu saja dalam kegiatan ada urutan dalam pembelajaran. Misalkan kita memberikan kalimat perintah agar siswa menggambar sebuah pohon yang sederhana. Berarti kita memberikan urutan kegiatan. Attention boys and girls, now draw a tree. Ya, kita menyuruh siswa membuat sebuah pohon. Maka kita mulai urutan dengan first. Take out your paper. Agar siswa mengeluarkan kertas atau buku latihannya. Sesudah first, tentu saja second. Draw the line. Draw the line. Buatlah
lines, 2 garis. Bisa dilanjutkan dengan third atau urutan ketiga, atau bisa saja mengatakan and then, kemudian selanjutnya draw lips, gambarkanlah daun. Lips, daun-daun, berarti lebih dari satu. Urutan berikutnya tidak harus menggunakan fifth untuk kelima, tetapi bisa urutan next, artinya selanjutnya. Color the lips, warnai daun-daun tersebut. Urutan berikutnya, after that, color the trunks, warnailah batang pohonnya. Untuk terakhir, kita bisa mengurutkan dengan kata urutan finally. Finally artinya terakhir, drawing is done. Ya, sudah selesai dan sudah diwarnai. Nah, itu untuk pengurutan dan pengelolaan waktu. Yang terakhir di sana tercantum yaitu bahasa kelas untuk instruksi sederhana, bisa memberikan contoh seperti yang tadi Ibu Iva katakan dengan cara sit down please, untuk anak menyuruh duduk. Open your book please, buka bukunya. Keep our class clean, supaya siswa mau menjaga kebersihan kelas. Untuk menyuruh berkelompok bisa mengatakan for please. Ya. Bagaimana urutan nomor 4 dari bahasa kelas untuk memastikan pelajaran kita, yaitu bahasa kelas untuk memastikan pemahaman murid ada di baris ya. Kita bisa bertanya, do you understand? Do you got it? Any questions? Any questions? Ya. Dan pelajaran yang sudah kita lakukan. Berikutnya bahasa kelas untuk pembelajaran atau untuk mereview pembelajaran. Kita bisa mengatakan, can you repeat the sentence? Can you repeat our lesson? Can you tell me what is the conclusion is? Can you mention what is the conclusion is? Itu untuk menanyakan kata-kata atau kalimat yang sudah dipelajari, atau conclusion itu adalah kesimpulan. Kemudian untuk bahasa kelas memberikan ungkapan
selamat tinggal. Maka kita bisa mengungkapkan dengan kata alright, the students, that's all for today. Alright, see you next week. Alright, see you later. Have a nice day, my students. Nah, itu untuk ungkapan selamat tinggal. Berikutnya adalah contoh penggunaan classroom language. Maka ucapan dari contoh penggunaan classroom language misalkan hi, hello, good morning Siti, yang di bawahnya ada how are you today, di bawah lagi ada good afternoon everyone, itu digunakan untuk menyambut dan menyapa siswa. Tetapi untuk yang nomor 4, quiet please, listen please, sit down please, itu untuk instruksi sederhana. Sedangkan untuk menyambut atau menyapa siswa, how are you today? Selanjutnya untuk dorongan positif atau pujian, good job, great, that's correct, well done, dan seterusnya. Untuk selamat tinggal seperti tadi dikatakan, see you next week, alright, that's all for today, have a nice day. Satu lagi. Ya, sumber belajar untuk guru dalam memahami classroom language, sumber itu banyak sekali. Selain dicantumkan dari nomor 1 ini, referensi, buku-buku referensi ini ada Classroom Language for English Teachers, ada dari Helen Gohm, ada dari David Riedel, Oxford Picture Dictionary. Ya, itu kamus bergambar. Teori yang kedua, nah ini yaitu video pembelajaran. Itu banyak sekali apabila ibu bapak hebat memberikan kepada anak-anak itu dari YouTube. Untuk kosakata, saya belajar dari dulu juga, yaitu gambar-gambar video dari Walt Disney, film bergambar, warna menarik, seri 1 sampai 26, sampai dari yang simple bilangan, warna, family atau keluarga, friends atau teman-teman, dan sampai dengan traveling. Iya. Kemudian bisa juga memakai lagu atau English song. Nah, saya juga belajar, kenapa saya belajar bahasa Inggris? Karena saya mendengarkan lagu bahasa Inggris tetapi tidak mengerti. Jadi saya tertantang untuk Untuk film anak-anak bisa sampai tingkatan dunia, itu dari YouTube banyak sekali, mulai dari Dora the Explorer, Snow White, Cinderella, kemudian Dr. Dolittle, kemudian Harry Potter 1 sampai 7. Itu sangat menarik untuk anak-anak. Dari anak-anak dari Indonesia juga tidak kalah, seperti Sangkuriang, Malin Kundang, Timur Mas, Banyuwangi, dan selanjutnya. Kita pun bisa belajar dari film-film berbahasa Inggris,
mulai dari Barat, Eropa, Hollywood, Turki, China, tentu saja dari yang sederhana dulu. Barangkali itulah. Oh iya, kursus online atau webinar yang ketiga itu ada baik yang gratis maupun yang berbayar. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah wawasan guru dan bapak guru yang hebat-hebat, sehingga mau mencoba dan berikan. Iya. Demikianlah sehingga kita pun bisa mengajak sekeluarga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum. Mangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Nanti paparannya yang sangat menarik, jelas. Saya mau, apakah masih ada waktu untuk sesi tanya jawab? Baik, Isep. Iya, Bu. Gimana, Bu? Gimana Pak, masih ada waktu atau bagaimana? 1 menit, 1 menit. 1 pertanyaan aja, Bu. Pertanyaan, ya, siap. Ya. Terima kasih Pak Isep. Baiklah Bapak Ibu, sekarang pertanyaan, silahkan. Tapi pertanyaannya hanya satu ya Bapak Ibu, karena waktunya yang sudah mepet. Mangga Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada saya ya. Boleh ya, Bu Ina, boleh saya ya, nggak ada yang bertanya kayaknya. Semua terkesima termasuk saya ini. Siap Bu, siap. Iya, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya, tidak yang bertanya saya aja ya. Yang pertama, Ibu mau menambahkan atau bertanya Ibu? Enggak, saya bukan bertanya ya, tapi ini menjadi motivasi diri saya. Ini Bu Iva, Bu Daryanti ya, punya strategi barangkali yang sudah diterapkan kepada anak-anak, tetapi kita juga jangan salah Bapak Ibu, kalau saya mau belajar ya, mau belajar bagaimana, termasuk saya tadi berpikir, makanya tadi ketika Bu Iva ini masih ada orang enggak gitu ya, saya lagi mengumpulkan kosakata ini, bagaimana supaya bisa berbicara bahasa Inggris, karena ternyata tadi yang disampaikan oleh Bu Iva maupun Bu Daryanti adalah bagaimana kita bisa mempelajari bahasa Inggris dengan diadakannya language classroom ini adalah bahasa-bahasa yang secara rutinitas ya, rutinitas dilakukan di kelas, tetapi dengan pendekatan konseptual gitu, tidak berdasarkan dari hal yang bahasanya sulit ya untuk dilakukan oleh anak, karena tadi pemahaman kita juga sama, saya juga sampai sekarang mengetahui bahasa Inggris itu, kosakata dari bahasa Inggris, tapi susah untuk berbicaranya ya, mungkin di anak-anak juga seperti itu. Kalau tadi Bu Daryanti, saya bisa menyukai bahasa Inggris tadi dimulai dari lagu gitu. Nah sekarang saya jadi terinspirasi, jadi mulai bagaimana kita supaya bisa berbicara bahasa Inggris, ya tadi barangkali digunakanlah dalam kehidupan sehari itu adalah bahasa-bahasa yang keseharian, tapi dengan menggunakan kosakata bahasa Inggris tadi. Maka kata kuncinya tadi tidak perlu lagi bawa kamus gitu ya, yang secara rutinitas tadi cukup dengan hai kan gitu, halo kan gitu ya, good afternoon, good morning kan seperti itu. Tetapi tadi ada juga gerak ya, gerak badan kita yang menunjukkan bahwa itulah yang dimaksud dengan kosakata yang mau kita pahamkan. Jadi mudah-mudahan nanti Bu Daryanti, Bu Iva mau mengajarkan kita semua gitu ya. Saya ingin belajar gitu, karena tadi dimulai dari bahasa-bahasa yang ringan aja dulu.
barangkali kita diadakan aja bukan 1 hari, barangkali ya setengah hari untuk kita gunakan bahasa Inggris, tapi kita tidak boleh takut untuk salah, gitu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa motivasi anak-anak kita hari apa gitu. Tapi tadi usah 1 hari ya. Gitu. Nanti kalau ada yang salah jangan ditertawakan karena saya juga mau belajar. Gitu. Iya. Itu ya. Ini terima kasih Bu Iva dengan Bu Daryanti yang sudah menyampaikan itu semua. Mudah-mudahan kita juga bisa mengajak anak-anak, nanti anak-anak juga punya gayanya masing-masing untuk bisa memahamkan dan menyukai bahasa Inggris. Sehingga pada akhirnya bahasa Inggris menjadi bahasa komunikasi yang menyenangkan dengan anak, dan anak juga bisa punya kesempatan untuk mendunia karena sudah pede dengan bahasa yang sudah bisa dia pahami dan dia bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu barangkali ya. Terima kasih Bu Daryanti, Bu Iva ya, dan Bu Ina, dan Bapak Ibu guru, ayo semangat ya untuk senantiasa menginspirasi anak-anak kita. Terima kasih. Itu barangkali Bu Ina. Terima kasih banyak Ibu. Itu pertanyaan. Amalia. Bukan, Ibu mau menambahkan saja. Ya, tidak bertanya terima Bu kasih Daryanti, banyak. saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu dan Bu dimohon kesediaan Bu Daryanti dan Bu Iva, guru bahasa Inggris lainnya, untuk mengajarkan kami gitu. Ya siap Ibu, terima kasih. Bahasa yang indah aja lah gitu ya. Terima kasih banyak Ya, Ibu. saya bisa bicara lagi. Semuanya. Ya, terima. Bisa langsung? Ya, terima kasih Ibu. Ada yang terlewat. Ketika saya di SMP dulu, guru bahasa Inggris saya itu membawa sebutir jeruk ke kelas. Nah, 1 jeruk tapi dibawa ke kelas, kemudian dikupas, dan siswa merasakan rasa jeruk itu sudah merupakan bisa membuat kata-kata dari mulai kata benda, mengupas sampai memakan. Jadi kata benda, kata kerja itu muncul dengan hanya membawa 1 jeruk. Itu yang membuat saya tertarik kenapa jadi guru bahasa Inggris di antaranya. Yang berikutnya tadi ketika saya mengajar di sekolah sebelum ketika masih honorer, anak-anak itu kelasnya banyak. Misalkan saya mengajar 9 kelas. Nah, untuk supaya anak berkesan, anak disuruh membuat gambar sendiri dari mulai gambar gajah atau apapun binatang, kemudian oleh kita dikumpulkan, dipilih dan dipilah. Ketika menjadi alat peraga, itu anak senangnya luar biasa. Itu punya saya ditampilkan. Jadi pasti dari tiap kelas itu ada gambar yang bagus kalau binatang. Demikian juga benda lainnya. Anak-anak coba gambar televisi, radio, atau benda apapun itu kita pilih dan filter dan ditampilkan. Itu anak sangat menyenangkan. Yang berikutnya yang siswa yang takut salah, kalau ada anak pengucapan salah, kita terus ulang. Kalau ada yang menertawakan, kita katakan, coba kamu yang mengatakan kalau yang benar. Nah, jadi anak tidak akan berani menertawakan lagi, karena dia sendiri pun belum tentu pengucapannya benar. Berikutnya, poin penting yang saya ingin katakan, bahwa bahasa Inggris itu bukan pelajaran. Tapi bahasa Inggris itu adalah instrumen. Instrumen, alat untuk membuka. Jadi merupakan kunci. Jadi ada yang mengatakan seperti ini, English not only for communication, but also to explore every knowledge. Bahasa Inggris bukan hanya untuk komunikasi saja, tetapi untuk membuka berbagai macam ilmu. Contoh, dosen saya mengatakan seperti ini, di Indonesia itu banyak sekali orang-orang pintar, tapi ada yang tingkatan sampai apapun, ketika ditugaskan ke luar negeri, kepintarannya itu tidak bisa maksimal. Kenapa?
karena tidak bisa berkomunikasi. Yang melakukan, yang mereka tahu hanya yes or no, yes or no. Jadi ilmu apapun harus ditunjang dengan alat yang mau tidak mau. Bahasa Inggris itu kan bahasa internasional yang pertama. Ya, siap. Terima kasih banyak Ibu. Itu saja, semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali Bu Daryanti. Sebetulnya saya, teman-teman masih ingin mendengarkan paparan dari Bu Daryanti, tapi karena waktu sangat terbatas, jadi saya hari ini Cukupkan. PMM hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi balik lagi dari kata-katanya, demikianlah rangkaian acara komunitas belajar PMM dengan tema Classroom Language. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah kita peroleh hari ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Terima kasih atas partisipasi aktif seluruh peserta. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkembang, mengembangkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for all. I love you all. I love you all. I love you all. Have a nice Foto dulu, day. Bapak Ibu. Bye. Foto dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu difoto dulu. Foto dulu. Ya. Boleh dibuka kameranya Bapak Ibu. Pakai bahasa Inggris dong. Open your camera. Let's take our photo. Nah, gitu. Let's take our photo Nah, beautifully. maksudnya gitu, Ya. Bu. Smile and smile. Pak Isep. Siap. Bu Imas, oh ada Bu Imas. Satu kali lagi ya, tunggu dulu. Pak Isep, Mbak. Siap. Sakedap. Sakedap. Baik, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, hatur nuhun atas kasumpinganana kita. Sami hatur nuhun Pak Isep, kasadayana hatur nuhun. Siap. See you all. Bye. Kita ketemu lagi di P5 ya Bapak Ibu, ada Ya, kondol. see you later. Iya. Thank you, Miss. Thank you. Ya, have a nice day. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. makasih. Linknya bisa keluarin ya? Foto dulu. Udah belum? Linknya di mana? Aduh, ini di HP aku teh kacau. Link nggak rubah-rubah ya Bapak Ibu, linknya yang dulu aja. Link Mana? foto dulu. Tidak rubah. Ya udah. Ini. Kita ada yang mana sih? Nih. Mau saya tutup ya Bapak Ibu. Absen. Jempol kade. Absen. Baru ini.